Ya, udah record, Pal. Oke, thank you, An. Selamat pagi semuanya. Ya, bertemu lagi ya di kesempatan pada pagi hari ini. Di setiap hari, enggak ya, per 2 minggu ya, biasanya kita akan melakukan sharing session, dan kali ini temanya tentang mengoptimalisasi pengetahuan LLM dengan Retrieval Augmented Generation. Dan pemateri hari ini yang akan membawakan materi hari ini adalah Saudara Rehan. Jadi kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih, Pal. Sebelumnya terima kasih buat yang udah hadir, udah nyempetin buat ikut sharing session ini. Kali ini topik yang bakal saya bahas itu adalah mengoptimalisasi pengetahuan LLM dengan Retrieval Augmented Generation. Yang mana topik sebelumnya itu saya pernah ngejelasin gimana cara mengoptimalisasi LLM tapi dengan fine tuning, tapi sekarang dengan RAG. Oke. Sebelumnya mungkin yang belum kenal saya ya, perkenalkan dulu. Nama saya Raihan Noval Herlano. Eh, Pengalaman kerja saya sempat ikut Bangkit Academy waktu itu machine learning, lalu sempat ikut Altera Academy waktu itu mobile developer, lalu sekarang saya kerja di Japi EduTech Indonesia sebagai mobile developer, dan saya juga di Braincore yaitu machine learning dan full stack web developer. Oke, sebelumnya sebelum masuk ke materi, mungkin saya bakal jelasin ya maksudnya optimalisasi RAG itu gimana ya. Eh, Optimalisasi RAG sendiri itu adalah sebuah apa cara gimana kita meningkatkan sebuah model bahasa atau biasa dibilang LLM ya, yang mungkin kita tahu LLM sendiri itu apa, model bahasa ya. Dan cara kerja RAG sendiri sebenarnya dia bisa dapetin data eksternal gitu. Mungkin kita mau nambahin data, nah terus LLM kita itu bisa baca data dari yang kita berikan gitu. Nanti jawabannya itu mungkin bisa lebih relevan ya, berdasarkan tentang topik yang kita pengenin gitu ya. Jadi bahasanya tuh RAG sendiri, misal kita punya sebuah informasi, lalu kita coba buat apa modelnya itu untuk sedikit memahami, lalu hasilnya itu akan sesuai dengan informasi yang kita berikan gitu. Karena kita tahu sendiri ya, contohnya LLM kayak ChatGPT itu kan berbayar ya buat fine tuning sendiri ya, dan itu juga fine tuning sendiri kan memakan apa biaya yang cukup besar ya. Makanya ada yang namanya RAG nih, yang mana nggak perlu memakan biaya yang sangat besar untuk bisa ngebuat respon dari LLM itu sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, mungkin di sini saya bakal bahas sedikit tentang LLM ya. Teman-teman juga pasti udah pada tahu ya tentang LLM sendiri ya. LLM itu adalah model pembelajaran mesin yang mana dia dapat memahami sebuah kata dari yang kita berikan gitu. Dan LLM sendiri dia udah di training modelnya, yang mana dia punya beberapa pengetahuan yang udah ada di dalam si model ini gitu. Dan seperti yang saya mention juga, untuk ngebuat LLM jadi yang kita inginkan kan ada caranya dengan fine tuning, terus ada dengan RAG ya, atau masih banyak lagi sebenarnya. Nah, yang mau saya jelasin di sini adalah dengan cara RAG. Oke, lanjut. Apa sih sebenarnya RAG sendiri ya? RAG sendiri adalah teknik yang mana ini menggabungkan sebuah kemampuan untuk mencari informasi yang mana nantinya akan di dipelajari oleh si LLM ini. Bahasanya begitu simpelnya ya. Oke, mungkin saya kasih langsung gambarannya ya di sini ya. Misal pengguna
bertanya kepada sebuah chatbot yang mana dalamnya ada LLM juga ya. Lalu dia tuh dengan teknik RAG sendiri dia akan mencari sebuah informasi di sini. Kita bisa memasukkan sebuah informasinya itu dari database. Kita bisa memasukkan database gitu sebagai sebuah informasi atau bahkan kita bisa langsung online data source yang mana kita juga bisa memasukkan sebuah berita. Jadi nanti si LLM sendiri dapat sebuah pengetahuan dari yang kita berikan di sini dari database dan online data source ini. Jadi nanti hasilnya LLM ini mengacu kepada database yang kita berikan. Jadi nggak perlu tuh kita training lagi nih LLM-nya ya. Jadi yang mana itu juga memakan waktu juga ya, karena buat proses training sendiri kan butuh spek atau GPU yang sangat powerful gitu ya. Jadi bahkan banyak waktu juga buat ngelakuin fine tuning. Jadi dengan adanya RAG ini balik lagi kita nggak perlu ngerubah si model ini, kita cukup menambahkan sebuah informasi aja yang mana nanti LLM dapat mempelajari informasi ini tanpa merubah detail dari LLM sendiri atau tanpa merubah informasi yang ada dalam LLM sendiri. Ini adalah secara sederhananya aja ya. Mungkin untuk detailnya sendiri seperti ini ya. Misal kita ada sebuah pertanyaan, lalu pertanyaan kita itu yang dari bentuk teks itu dirubah jadi sebuah bentuk angka-angka, yang mana di situ ada proses yang namanya yang tadi ya embedding model. Lalu setelah itu ada yang namanya vector store index, yang mana dia tuh dipisah-pisahin tuh antar perkatanya gitu. Contoh yang di kanan bawah di sini ya, dia tuh dikategoriin gitu. Misal sebuah makanan gitu ya, bisa di sebelah kanan, terus vektor berapa gitu untuk kendaraan gitu. Jadi dia tuh dipisahin gitu. Jadi nantinya lebih dikategorikan gitu. Jadi nanti hasilnya pun juga akan lebih baik ya, karena udah dikategorikan di sini. Lalu setelah itu dari database yang kita berikan nanti menghasilkan sebuah konteks yang mana nanti akan baca oleh LLM sendiri, lalu muncul sebuah jawaban yang mana itu adalah hasil dari perpaduan dengan informasi yang kita berikan gitu sebenarnya. Oke, keuntungan RAG sendiri sebenarnya udah saya bahas juga tadi ya. Ini tuh dia bakal memberikan jawaban yang lebih akurat. Lalu dia tuh bisa mengurangi ketidakpastian dalam menjawab pertanyaan yang meningkatkan relevansi informasi yang disajikan gitu. Jadi dia bisa memberikan jawaban yang akurat gitu. Terus RAG sendiri nih, kita bisa memasukkan sebuah informasi yang up to date gitu. Karena kita tahu sendiri kan model dari ChatGPT sendiri kan terakhir kali tuh tahun berapa saya lupa. Pokoknya udah usang banget lah gitu. Jadi dia tuh bisa kita kasih informasi yang lebih baru lagi gitu. Jadi enaknya dia bisa up to date untuk RAG sendiri. Oke, mungkin di sini saya bakal sedikit jelasin ya cara penggunaan RAG ya. Di sini saya udah punya udah punya codingannya. Lalu mungkin saya udah coba setup. Ini udah saya download. Mungkin saya bakal jelasin langsung ke idenya cara menggunakan RAG sendiri ya. Nah, di sini saya menyiapkan sebuah data yang mana di sini masih kosong ya. Jadi saya mau mencoba memasukkan sebuah informasi. Sorry. Lu masih nge-share sesi demonya? Oh sorry Pal. Wait, thank you Pal. Ya nggak apa-apa, memang sudah biasa ya kalau pakai double monitor.
Wait a second, kita coba ini dulu. Hmm, Oke, sebentar kita coba sharing collapse. Oke, ini udah kelihatan buat Ya, codingannya. Oke, thank you Pal buat koreksinya. Mungkin di sini saya menyiapkan sebuah data yang mana mungkin saya akan memasukkan sebuah informasi yang terbaru gitu. Mungkin saya bakal cari chatnya di apa? Saya bakal mencari tentang eh, mungkin sepak bola mungkin ya. Coba saya bakal langsung bakal coba ChatGPT ya contohnya ya. Hmm, Berikan informasi mengenai sepak bola gitu. Misal kita punya pengetahuan di sini ya. Lalu kita akan masukkan lagi ke Google Colab-nya. Udah terlihat di sini codingannya. ya, Oke, ada. ya di sini saya bakal coba jalanin dulu ya. Di sini misal saya bakal nanya. Mungkin saya bakal tanya ya tentang wasit dan hakim garis. Pak, aturan dasar wasit dan hakim garis gitu ya. Saya close dulu. Wasit secara mungkin ini lebih apa namanya ya, nggak apa ini, saya coba tanya siapa saja pemain terkenal. Ya, di sini dia tuh menjawab sih sebenarnya berdasarkan yang di sini ya, yang di database tadi ya. Di sini kan ada Pele, Diego Maradona, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo. Nah sebenarnya ini kan tadi saya ngambil dari data ChatGPT ya. Mungkin saya bakal masukkan data mungkin ya dari berita terbaru ya. Bentar. Bentar, kita coba. Oke, saya ini lagi pindah lagi di sini. Ya, di sini saya coba buat ngambil data dari berita. Di sini saya bakal copy semua ya. Ini aja lah. Semua, terus saya bakal masukin ke Bagas, sorry suara lu bocor, guys. Sip, kita lanjut lagi. Di sini saya tadi udah copy apa namanya informasi mengenai klasemen medali Olimpiade ya. Mungkin saya bisa coba stop dulu, terus saya running lagi. Apakah dia bisa buat ngejawab pertanyaan yang up to date? Oke, Indonesia berapa medali yang didapatkan oleh mungkin Malaysia? Ya, dia menjawab Malaysia mendapatkan total 2 medali perunggu di Olimpiade 2024. Ya, dia bisa
mendapatkan jawaban yang kita berikan di sini ya. Malaysia di sini 2 perunggu, dan mungkin kita coba ya di sini. Berapa medali dari Thailand? Oh gini, berapa total medali dari Australia? Mungkin kita coba ya, apakah dia bisa dapetin. Ya, di sini terlihat Australia mendapatkan total 48 medali di Olimpiade 2024. Yaitu terdiri dari 18 emas, 16 perak, dan 14 perunggu. Ya, bisa dilihat di sini dia datanya emang mengacu sama yang kita berikan gitu. Ya, mungkin ini kan saya masih memasukkan data sendiri ya. Sebenarnya kita bisa memasukkan sebuah teks juga, atau mungkin langsung mengarah ke website. Jadi kita memberikan sebuah link, terus dia si model itu diberikan sebuah artikel, misal ya, dia bisa ngebaca artikel juga, jadi nanti diolah juga, hasilnya juga sama aja sih sebenarnya. Jadi banyak cara sebenarnya buat RAG ini gitu, nggak harus saya masukkan kayak tadi ya, manual kayak gini. Ya itu aja sih sebenarnya buat demonya ya. Oke, kita stop dulu. Oke. Ya, mungkin itu aja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh banget buat bertanya. Oke, thank you Rehan buat presentasinya, dan ya it's really nice. Cukup bisa di-explain dengan baik, dan tadi juga ada sedikit demo ya. Jadi karena kita sudah karena Rehan sudah selesai menyampaikan, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Dan tadi gue udah lihat Farhan udah raise hand dulu, jadi monggo Han, dipersilakan. Thank you. Han, mau nanya. Jadi kan tadi ada database, ada dari internet ya. Betul. Kalau internet itu kan lu bilang tadi bisa otomatis dia nyari tanpa lu harus copy teksnya ya, artikelnya gitu. Nah, apakah dia bisa maksud gue tadi agak miss ya. Apakah si tools ini tuh bisa, misalkan di DB nggak bisa, di DB nggak ada, dia langsung nyari data ke internet gitu, atau di internet misalkan nggak ada spesifik, tapi di DB kita tuh ada, apakah dia otomatis melakukan switch kayak gitu atau kita ngarahin gitu? Ya Bang, bagus nih pertanyaannya. Sebenarnya di RAG sendiri ini ada yang namanya agent ya. Sebentar, agent. Jadi yang mana kita bisa ngasih informasi ya lebih dari satu ya. Ntar saya kasih gambaran dulu. Mana ya, ada nggak ya? Oke, saya lihat dulu di sini. Ya, sebenarnya di di RAG sendiri nih ada yang namanya agent, yang mana dia tuh bisa tahu gitu konteks yang kita bahas itu apa, dan dia juga bisa ngecek lebih dari satu gitu. Bahasanya mungkin agent A nih bertugas untuk
coba nyari dari database, atau agent B bisa nyari di luar dari database yang mana tadi dari informasi link gitu. Jadi kita sebenarnya bisa nambahin beberapa informasi gitu. Jadi nggak cuma satu di situ. Kita bisa nambahin apa namanya, which is banyak agent bisa ngedetermine tentang si informasi ini gitu. Bahasanya dia tuh ngambil dari apa informasi A, terus agent B ngambil dari informasi B, terus dan lain-lain gitu. Yang mana nanti hasilnya itu akan jadi satu, yang mana nanti bakal di summary oleh LLM sendiri gitu, hasilnya itu bakal pakai yang mana gitu. Jadi kalau misalkan di database nggak ada, dia bakal nyari ke tempat lain gitu. Gitu sih kira. Itu otomatis ya switch-nya ya. Udah maksudnya udah maksudnya nge-switch-nya itu nggak manual kan ya? Apakah kan kalau tadi lu bilang agen di sini tuh untuk search yang di agen A untuk DB, agen B untuk internet misalkan contoh gitu. Ya. Misalkan di A itu nggak ada atau dia langsung nge-switch ke internet atau gimana? Maksud gue tuh apakah kita harus settingnya manual untuk nge-switch agen atau dari RAG ini udah bikin misalkan kalau nggak ada di internet gue carilah di DB atau sebaliknya gitu secara otomatis. Ya, oke. Untuk agent sendiri tuh sebenarnya dia tuh kalau yang udah gua pelajarin ya, dia tuh kita ngebuat sendiri gitu, apa tentang bahasanya apa gitu. Cuman gue sendiri sebenarnya belum coba langsung ya buat implement yang apa namanya banyak data gitu ya, karena belum belum gue ini lagi apa namanya cari tahu lagi gitu ya. Jadi yang gue share sebenarnya buat dasar RAG aja gitu ya. Cuman di sini ada yang namanya advanced RAG ya, yang mana ada yang namanya agent study. Dia tuh apa bisa nyari gitu datanya gitu. Sebenarnya datanya tuh bisa, kalau nggak salah ya, dia tuh bisa langsung banyak sih setahu gue ya. Jadi kayaknya bisa langsung apa, nggak cuman DB aja sih, kayaknya sih dia bisa langsung banyak informasi sih. Tapi berarti sorry gue potong, berarti kemungkinan bisa aja ya si agent ini tuh bisa otomatis nyari informasi itu di mana aja gitu ya, mau di DB kayak mau di internet kayak gitu ya. Benar bang. Oke. Oke sih. Nice. Tapi di internet tuh URL harus kita direct by myself atau dia bisa cari sendiri ya? Itu kita tambahin apa namanya? Manually berarti? Iya, manual. Oke. Oke. Soalnya kalau dia otomatis jadi search engine. Iya. Benar. Iya. Kayaknya sih yang gue tahu sih agent sendiri nih kayaknya lebih ke arah, kayaknya bukan per informasi kali ya, kayaknya ada missing di situ tadi gue. Yang gue pelajarin tuh kita bisa nentuin gitu agents ini sebagai misal pertanyaan user itu mengenai apa gitu ya, misal mengenai contoh gini, chatbot mungkin tentang Telkomsel kali ya, kita bahas merek lagi nih. Pokoknya kan dia ada yang namanya kita tahu namanya Veronica ya, jadi mungkin di situ agensi itu bertujuan buat apa cari tahu dulu nih apa pertanyaan user itu, dia tuh sebuah apa user itu dia nanya atau user itu komplain gitu, atau mungkin user itu marah-marah gitu. Jadi sebenarnya agent di sini ya mungkin yang buat apa pelajarin sih, dia bisa tahu gitu. Kita bisa ngebuat si agents ini buat tahu buat nentuin apa si pengguna ini apa bertanya atau komplain atau apa gitu. Jadi maksud agent sendiri nih
buat nentuin sih sebenarnya. Jadi nanti dikategorikan lalu baru ngambil dari data yang ada di database terus URL yang kita kasih gitu. Gitu sih. Oh, I see. Oke, oke. Paham, paham. Oh, yaudah. Pas, pas, pas. Berarti simpulannya gini ya. Si agen ini tuh sebenarnya di datanya kita kan tadi kan lu bilang URL-nya itu kan kita set sendiri ya manual gitu contoh gitu kan. Betul. Terus ada data dari database juga. Nah, nanti agen ini tuh akan mengolah si data yang kita punya nih yang dari URL sama yang dari DB. Nanti jawabannya itu berdasarkan si data-data tersebut kan. Dia otomatis lah intinya gitu ya. Benar, Cuma benar. manual memang untuk pemberian informasinya yang lu bilang tadi. Iya, bahasanya buat Oh, I informasi. see, I see. Mantap sini kalau dikembangin. Hmm, Cukup sih Han. Oke. Thank you, Bang. Oke, thank you ya. Thank you, thank you. Thank you, Bang Farhan. Oke, tadi ke Bali udah nggak ada ya. Oh gitu, kita lanjut ke Bagas. Oke, thank you Pak Rivaldi. Mas Rehan mau nanya nih beberapa nih. Boleh, Bang Bagas. Jadi koreksi ya kalau gue salah nih. Yang gue simpulin nih RAG ini dia itu model kosongan, tapi yang isi data source kita kan. Nah kalau bedanya sama fine tuning kemarin tuh kita udah dikasih satu model nih, tapi dengan update data dari tahun sekian gitu. Gitu nggak, Mas Rehan? Iya, benar bahasanya kalau fine tuning kan kita ngerubah pengetahuan dari si model LLM-nya ya bahasanya LLM yang udah di training misal ada 1000 data misalnya tentang tentang A B C gitu. Nah, kalau fine tuning kan sebenarnya 1000 data terus kita mau kita rubah itu mereka training lagi dari 1000 data itu sama punya kita yang baru gitu bahasanya. Kita merubah modelnya benar-benar. Kalau RAG ya dia cuman kita ngasih informasi tambahan tanpa merubah engine bahasanya ya dari si model bahasa ini sebenarnya gitu sih Bang. Oke. Dari yang didemoin Mas Rehan tadi itu kan masih seputar positif case-nya ya. Masih seputar topik itu aja. Gimana kalau tadi pertanyaan itu di luar topik gitu. Dia bakal jawabnya halukah atau ada pembatasan atau dia bakal nyari reference lain. Ya, good question ya. Kalau RAG itu kita kasih informasi misal mengenai sepak bola gitu ya. Nah, kita nanyanya misal tentang olahraga lain gitu, misal badminton gitu ya. Nah, sebenarnya tuh dia bakal ini sih ngambil data dari si kurangnya itu dia bakal ngambil data dari ya si modelnya ini gitu. Jadi tangannya di situ gitu. Jadi kita ngasih informasi tentang sepak bola tapi usernya nanya hal lain, ya berarti ya itu bakal jadi halu juga gitu. Makanya yang gua tangkap ini kayaknya si agents ini bisa bisa kita kita gunain gitu buat menentukan jawaban user atau apa gitu ya. Mungkin kalau dari chatbot sendiri kalau misalkan user nanya aneh-aneh kita bisa mutusin kalau suruh nanya jangan di luar dari data yang kita kasih gitu. Kita kan ngasih tentang sepak bola gitu. Jadi user nggak bisa nanya di luar dari itu gitu. Itu sih. Oke. Berarti kita bisa nge-set batasan supaya si RAG ini nggak di-set supaya nggak sok pinter gitu ya. Iya, betul Pak. Ya harusnya seperti itu. Gunanya ini. Tapi jujur aja sebenarnya gue belum benar-benar implementasi agent sih. Jadi ini nice to have lah kalau misalkan kita mau buat RAG gitu. Karena menurut gue nih agents nih lumayan penting sih. Ini tapi udah tingkat advance dari RAG sendiri gitu.
Oke. Nah, terus topik yang tadi dimasukin itu tadi lu pakai ini ya, LLM-nya ChatGPT ya? Iya bener, gue pakai LLM-nya ChatGPT. Tadi topik yang lu masukin itu dia kepotong token nggak? Apa cuman dari prompt aja? Atau termasuk prompt juga itu topik yang lu masukin? Iya itu termasuk ini siapa namanya prompt sih jatuhnya. Oh, boros token berarti dong ya? Sebenarnya enggak juga ya karena dia tuh apa ya, data-data ini nih di summary juga gitu bahasanya. Jadi Hmm. eh, apa namanya, so far sih harusnya selama gua make ini sih kayaknya nggak ini banget ya apa namanya, kalau informasi itu kan bentuknya nggak kita kasih bener-bener matang informasi terus jadiin input buat Hmm. enggak sih sebenarnya. Jadi itu udah di summary jadi lebih kecil lah. Jadi yang gua tangkap sih dia Hmm. nggak semuanya gitu. Jadi udah kayaknya sih enggak ya harusnya ya. Harusnya enggak sih bener. Ya, Enggak ya. enggak semua apa data-datanya dia jadi inputnya ChatGPT enggak sih. Oh iya enggak tadi tuh sebenarnya konteks sih sebenarnya kalau dari apa Finan mana ya sebentar gua coba share screen. Nah, ya wait a second. Mana ya? Nah ini contohnya sih. Jadi apa namanya? Mungkin di sini chatbot ini dia nanyain gitu apa cari informasi mengenai user terus nanti dicari dapat semua database-nya jadi udah di uh, ini ada engine juga ya dibalik dari RAG jadi nggak perlu ke LLM juga gitu nggak perlu kita buat prompt yang panjang buat dapetin hasil yang uh, kita mau gitu yang gue tangkap gitu sih makanya keuntungan RAG ini dia udah apa ya canggihnya tuh dia punya engine-nya sendiri gitu jadi buat nyari data yang emang relevan gitu makanya gunanya tadi nih apa ya bentar ini yang lebih advance-nya lagi ya nih. Dia tuh dari percakapan kita ini di luar dari LLM ya kalau dilihat dari di sini ya LLM udah beda line sendiri lah jadi dari pertanyaan kita diubah apa namanya jadi sebuah angka gitu ya karena ini embedding ya yang mana dari teks kan apa pemrograman nggak bisa baca apa nggak bisa baca inilah teksnya gitu ya jadi diubah jadi sebuah vektor kecil-kecil kayak gini dan awalnya gue juga mikir ya apa kalau misalkan datanya banyak tuh apakah dia bakal yang pertama bakal mempengaruhi latensi terus biaya gitu ya cuman apa namanya buat cari tahu sih sebenarnya dia karena ini dirubah jadi sebuah vektor indeks yang mana ini bagus sih jadi dia dipotong jadi kecil-kecil gitu ya bahasanya ya. Jadi nggak perlu ngolah data yang misal datanya banyak gitu dia bakal ngurangin latensi dia enggak ya karena udah dipisahin jadi beberapa vektor yang mana dia bakal lebih kecil gitu ininya apa uh, informasinya gitu yang kita bakal olah gitu. Nah terus cari dapat uh, apa? Oh ini query kita misal kita nanya siapa pemain bola terkenal gitu. Nah terus di vector store index nih dipecah-pecah terus dicari nih dari database dia sebenarnya ngebalikin juga apa namanya vector index yang sesuai gitu sama yang kita berikan. Jadi habis sesuai baru kita kasih hasilnya nih konteksnya ke LLM gitu lalu LLM bakal ngasih jawaban gitu nah sebenarnya yang gue paham sih kayaknya di sini ada apa namanya sistem lagi yang emang bener-bener uh, rumit ya gitu di sini Regi good question gitu sih bang. Oke. Satu lagi boleh nggak nih Mas Rehan? Boleh banget.
itu gimana cara ngebentuk persona LLM-nya tuh? Kan kalau kita ambil contoh Veronica lah ya tadi dari punyanya Telkomsel tuh. Dia kan pasti udah kebentuk nih personanya buat ngehandle customer yang komplain. Dia tuh personnya harus ramah, harus misal diawali dengan kata maaf atau tata bahasanya gimana, itu ngebentuknya bisa dari data source yang .txt lu masukin tadi atau harus tetap lewat agent? Kalau yang gue paham sih dari agentnya sih, kita kita inilah apa, kita bahasanya apa ya, kita kasih, maksudnya kasih apa namanya, keterangan gitu, kamu harus gimana gimana ke si agentsnya itu nanti, agentsnya yang bakal nyari gitu informasinya gitu. Jadi sebenarnya yang gue pahamin, agents ini tuh dia ya benar tadi, kayak mungkin personanya dari kita bisa tentuin dari si agents ini gitu sih. Berarti emang tetap harus dari agent ya. Oke. Oke. Thank you Mas Rehan atas jawaban yang sangat informatif ya. Thank you juga Wan. Oke, mantap. Thank you guys sudah bertanya. Kalau gitu gue yang tanya sekarang ya. Was it? Kalau nih kan ada orang yang mau start untuk learn about that materi yang lu bawain tadi gitu, mereka bisa reference kemana kan? Let's say mereka mau belajar RAG lebih dalam gitu, terus mereka mau, let's say kalau lu mau belajar something new kan, kayak ya lu belajar RxJS example, lu kan bisa go into official dokumen ya. Nah, kalau RAG ini mereka bisa belajar kemana? Terus RAG ini semacam apa sih? Gue masih belum paham. Apakah dia semacam framework gitu atau apa gitu? Oke. Ya, gue share screen aja ya. Sebenarnya RAG itu bahasanya dia adalah teknik ya, buat augmenting LLM knowledge dengan additional data, yang mana sebenarnya dia tuh nambah. Jadi dia ini sebenarnya kayak nge-LLM-nya aja ya? Sorry Pak, kenapa? Jadi dia ini kayak nge-wrapping ininya aja ya, LLM-nya ya? Iya. Si RAG ini. Benar banget, bahasanya kayak nge-wrapping si LLM-nya itu bahasanya. Ya, before you continue, ada nggak apa namanya teknik lain gitu selain RAG untuk nge-wrapping LLM? Selain RAG sendiri sebenarnya, kalau yang pernah gue bahas tuh ada fine tuning ya, cuman dia kayaknya bukan nge-wrapping sebenarnya, lebih ke ngerubah LLM-nya gitu, ngerubah LLM gitu. Nah, kalau RAG ini dia tanpa merubah LLM-nya gitu, jadi kita cuman kasih data nih, data yang mana proses dari RAG sendiri kan tadi ya yang udah gue jelasin gitu ya, ada di sini dia nge-splitting kata dari si pengguna, terus di embed lagi, terus jadilah sebuah vektor, yang mana nanti sebenarnya teknologi ini sih yang disebut dengan RAG ya. Jadi buat proses splitting, embedding, terus vektorisasi juga di sini, buat mendapatkan sebuah hasil yang memang sesuai gitu sama database yang kita berikan gitu. Jadi sebenarnya sih dia tuh nggak ngerubah si model, dia cuman nyari yang sesuai dari kata yang kita berikan dengan database yang diberikan gitu. Jadi buat ngecek lah informasinya gitu. Kalau fine tuning, terus ada lagi sebenarnya yang tadi gue jelasin kan, fine tuning ya. Fine tuning dia buat ini sama sih sebenarnya, buat hasil yang kita berikan, hasilnya sesuai dengan yang kita berikan, tapi dia ngerubah data yang udah dia training gitu ya. Jadi kan LLM sendiri kan udah pernah di training gitu ya, mungkin banyak data lah di situ kan, terus kita nambahin data lagi, yang mana si modelnya ini ngelatih lagi nih data-data yang diberikan gitu. Jadi
di situ juga butuh waktu juga ya buat ngelatih si model LLM sendiri gitu. Jadi bakal ngabisin waktu cukup lama juga buat ngelakuin uh, pembelajaran LLM, dan juga itu juga memakan biaya yang sangat besar gitu. Jadi dengan adanya RAG sendiri, dia tuh metode dimana kita bisa memasukkan sebuah informasi yang up to date gitu. Jadi dia si LLM ini bisa dapat informasi lain gitu di luar dari uh, data yang ada di LLM-nya itu sendiri gitu. Gitu sih. Nah, terus kalau ini kan ada apa namanya, orang-orang yang mau belajar lebih dalam deep dive tentang RAG gitu, mereka bisa referring kemana kan? Um, gue sih saranin buat ini ya langsung ke websitenya LangChain ya. Sebenarnya banyak LangChain itu sebenarnya lebih ke apa ya? Kita cari tahu dulu nih. LangChain itu dia sebagai kalau misalkan kita gunain RAG buat yang proses-proses kayak splitting, embedding segala macam nih, dia tuh bahasanya pakai bahasanya frameworknya LangChain gitu. Jadi dia si LangChain ini nyediain beberapa proses RAG yang bisa kita gunakan gitu. Jadi gue sih lebih saranin buat pelajarin LangChain sebenarnya. Jadi bisa dicari LangChain RAG gitu. Buat nyari tahu lebih lanjut tentang RAG sendiri. Sebenarnya ada lagi sebenarnya. Oh, jadi memang jadi kayak framework gitu berarti ya? Iya. Si framework. Dan memang language-nya Python doang ya? LangChain dia ada yang di luar Python. Gue pernah nyoba tuh pakai Nest.js. Jadi JS pun dia juga ada buat package-nya kalau mau pakai LangChain gitu. Nah mungkin di Nah kalau itu yang lo pakai IDE-nya. Kenapa Pak? Sorry Pak? Ini tuh yang lo pakai apa? Kalau yang di codingan ini gue makainya LangChain. Jadi di sini enggak. Ini aplikasi ini yang lo pakai. Aplikasi? Iya, ini apa yang lagi lo share? Oh yang ini yang tadi gue share. Ini codingannya bahasanya. Bukan, maksud gue aplikasi yang lu pakai ini apa? Ini itu kan punya Google itu, Pak. Oh ini yang codingan ini. Ya ini gue pakai Google Colabs. Google Colabs itu biasanya kayak VS Code online gitu. Kayak VS Code sebenarnya. Kayak VS Code cuman dia lebih spesifik ke Python gitu. Jadi dia tuh bahasa pemrogramannya kalau dilihat kan dia kayak VS Code nih, cuman dia Python. Nah, tapi buat kan kita bisa tahu kalau misalkan kita mau training itu kan kita butuh sebuah GPU ya. GPU atau GPU lah buat memproses codingan kita gitu ya. Nah, jadi dengan adanya si Google Colabs ini dia bisa pakai GPU mereka gitu buat ngejalanin si codingan kita ini gitu. Colab sebenarnya di luar dari pakai Google Colab bisa aja pakai VS Code bisa aja sebenarnya. Cuman ini gua berarti lu kan tadi bilang pakai GPU-nya Google gitu. Ya. Nah, gimana kalau kita mau running locally gitu, kita pakai GPU kita gitu? Kalau di ini kalau misalkan kita mau running locally sebenarnya ya kita jalanin aja sebenarnya di mungkin VS Code atau kalau Python ada yang namanya PyCharm gitu. Jadi nggak perlu di website Google-nya langsung gitu. Oh berarti nggak perlu ada setup installation untuk RG dependency gitu ya? Let's say kayak misalkan lu mau working with Flutter gitu, lu kan kayak perlu install dependencies kayak Android Studio, terus Android dependencies lah buat mulai development di Flutter gitu. Nah kalau mulai development with RAG gitu, ada nggak sih dependensi yang harus lu install gitu instead of Python? Ya benar kita nggak perlu sebenarnya kita masih perlu buat install juga ya di sini ya. Misal kayak Face GPU
buat vektor. Jadi tuh sebenarnya dia tuh apa namanya, jadi kita nggak perlu downloadnya di lokal gitu bahasanya gitu ya. Jadi kayak misal kita punya beberapa project gitu ya nanti di lokal gitu, yang mana misal di luar dari apa versi ini kita buat environment lain segala macam di lokal gitu kan, itu butuh sebenarnya butuh waktu juga buat environment segala macam. Nah sebenarnya enaknya apa di collabs ini gue bisa langsung buat lagi nih apa sebuah bahasanya codingan kayak gini lagi, gue bisa new notebook lagi aja, terus tinggal gue buat sendiri nih environmentnya, jadi nggak perlu gue buat environmentnya di lokal komputer gue gitu, jadi langsung di sini gitu gunainya bahasanya. I see. Okay, that's good. Gue jadi punya idea. Thank you, Thank you juga Pal. Ya, ada lagi anything else? Everybody? I think no, I guess no. Ya, kalau gitu kita bisa close ya dari kok dari stand up sih. Kenapa gue mikirin kerjaan dulu? Nah, jadi kita bisa close ya sharing sessionnya. Thank you everyone for joining this sharing session today, and happy weekend. Bye bye. Thank you, happy weekend. Gua stop dulu.